Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, syukur alhamdulillah kita mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat menjalankan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Saudara, kali ini kita akan membacakan satu risalah dari Profesor Dr. Nurholis Madjid tentang puasa dan tanggung jawab sosial yang ditulis di dalam kumpulan tulisan dari beberapa intelektual yang berjudul Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah. Pas momentumnya karena kita lagi memasuki bulan Ramadan dan sebagian dari kawan-kawan kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Kita nanti malam melakukan syahur mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah tentang waktu puasa. Nah, sekadar untuk menambah ini, pada kesempatan saya buatkan video tentang puasa, hikmah puasa dan tanggung jawab sosial, risalah yang ditulis oleh Profesor Dr. Nurholis Madjid. Saudara sekalian, baiklah kita akan membacakan risalah ini sebagai berikut. Kita telah mencoba melihat hikmah ibadah puasa sebagai sarana pendidikan ilahi untuk menanamkan tanggung jawab pribadi, tetapi justru pengertian tanggung jawab itu sendiri mengisyaratkan adanya aspek sosial dalam mewujudkan pada kehidupan nyata di dunia ini. Sesungguhnya tanggung jawab sosial adalah sisi lain dari mata uang logam yang sama, yang sisi pertamanya ialah tanggung jawab pribadi. Ini berarti bahwa dalam kenyataannya kedua sisi tanggung jawab itu tidak bisa dipisahkan, sehingga setidaknya salah satu dari keduanya akan mengakibatkan peniadaan yang lain. Oleh karena itu, para ulama senantiasa menekankan bahwa salah satu hikmah ibadah puasa adalah penanaman rasa solidaritas sosial. Dengan mudah hal itu dibuktikan dalam kenyataan bahwa ibadah puasa selalu disertai dengan anjuran untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya, terutama perbuatan baik dalam bentuk tindakan menolong, meringankan beban kaum fakir miskin, yaitu zakat, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Dari sudut pandang itulah kita harus melihat kewajiban membayar zakat fitrah pada bulan Ramadan, terutama jelang akhir bulan suci itu. Seperti diketahui, fitrah merupakan konsep kesucian asal pribadi manusia yang memandang bahwa setiap individu dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Karena itu, zakat fitrah merupakan kewajiban pribadi berdasarkan kesucian asalnya. Namun memiliki konsekuensi sosial yang sangat langsung dan jelas. Sebab seperti halnya dengan situasi setiap zakat atau sedekah. Pertama-tama dan terutama diperuntukkan bagi golongan fakir miskin serta mereka yang berada dalam kesulitan hidup seperti al-riqa, mereka yang terbelenggu, yakni para budak. Dalam istilah modern dapat berarti mereka yang terkungkung oleh kemiskinan struktural. Dan algoritma mereka yang terbeban berat hutang, serta as-sabil, orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Demi usaha ikut meringankan beban hidup mereka, sehingga sasaran zakat yang lain pun masih berkaitan dengan kriteria bahwa zakat adalah untuk kepentingan umum atau sosial, seperti sasaran amil atau panitia zakat sendiri, kaum mualaf mereka yang baru memeluk agama Islam, dan kemudian sabilillah, jalan di mereka yang berjuang di jalan Allah, dan kepentingan masyarakat dalam artian yang seluas-luasnya. Sebenarnya dimensi sosial dari hikmah puasa ini sudah dapat ditarik dan difahami dari tujuannya sendiri di dalam kitab suci, yaitu takwa. Takwa sebagaimana di dalam risalah di ini yang lain adalah suatu makam atau suatu kedudukan di mana orang berserah diri sepenuhnya kepada untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan yang Maha Kuasa.
atau penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam memberi penjelasan tentang takwa sebagai tujuan puasa itu, Syekh Muhammad Abdul menunjuk adanya kenyataan bahwa orang-orang kafir penyembah berhala melakukan puasa menurut mereka masing-masing dengan tujuan utama membujuk dewa-dewa agar jangan marah kepada mereka atau agar senang kepada mereka dan memihak mereka dalam urusan hidup mereka di dunia ini. Ini sejalan dengan kepercayaan mereka bahwa dewa-dewa itu akan mudah dibujuk dengan jalan penyiksaan diri sendiri dan tindakan mematikan hasrat jasmani. Cara pandang bahwa kaum musyrik itu merupakan konsekuensi paham terhadap tentang Tuhan sebagaimana yang harus didekatkan dengan sesajen berupa makanan atau lainnya atau sesaji kepada Tuhan. Altar di kuil-kuil bangsa Inka di banyak bagian Amerika Selatan umpamanya menunjukkan adanya praktik ibadat mendekati Tuhan dengan sesajen berupa korban manusia. Demikian pula pada bangsa-bangsa lain, praktik serupa juga tercatat di dalam sejarah seperti pada bangsa-bangsa Mesir kuno, Romawi, Yunani, India, dan lain sebagainya. Hal itu tentu berbeda dengan ajaran agama tauhid atau monoteisme yang mengajarkan manusia untuk tunduk, patuh dan pasrah sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam agama ini diajarkan bahwa Tuhan tidaklah didekati dengan sesajen seperti pada kaum pagan atau musyrik, melainkan dengan amanat amal perbuatan yang baik yang membawa manfaat dan faidah kepada diri sendiri dan kepada sesama manusia di dalam masyarakat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, hendaknya lah dia berbuat baik dan janganlah dalam berbakti kepada Tuhan itu ia memperserikatkannya dengan seseorang sekalipun. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan ini, maka Islam memang mengenalkan ajaran tentang ibadah kurban, tetapi sesuai dengan nama ibadah itu, kurban atau kurbah adalah tindakan mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun pendekatan itu terjadi bukan karena materi kurban itu dalam arti sebagai sesajen, melainkan karena takwa yang ada di dalam jiwa pelakunya. Dan takwa dalam ibadah kurban itu tercermin di dalam kegunaan nyata yang ada di belakangnya, yaitu tindakan meringankan beban anggota masyarakat yang kurang beruntung. Karena itu di dalam Al-Quran tentang kurban ini, dalam Al-Quran diingatkan yang terjemahannya sebagai berikut: tidaklah bakal sampai kepada Allah daging kurban itu dan tidak pula darahnya, tetapi yang bakal sampai kepadanya adalah takwa dari kamu. Maksudnya takwa adalah penyerahan diri total, pengabdian dan penyerahan diri total untuk mendapatkan keamanan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka begitu pula dengan puasa yang mempunyai nilai pendekatan kepada Allah, bukanlah pendekatan lapar dan dahaga ansih, melainkan rasa takwa yang tertanam melalui hidup penuh prihatin itu. Dengan pendekatan lain, Tuhan tidaklah memerlukan puasa kita seperti keyakinan mereka yang memandang Tuhan sebagai objek sesajen atau sakramen. Puasa adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, baik sebagai individu, sebagai anggota masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, di dalam memasuki bulan Ramadan, setiap individu, setiap muslim harus tegak membersihkan batin mereka. Jangan sampai di dalam jiwa atau dalam batinnya masih tersimpan hal-hal yang misalnya menodai jiwa, hal-hal misalnya ada perilaku atau niat sekalipun, misalnya ingin menipu atau membohongi orang atau saudara-saudaranya atau siapa saja. Niat untuk menipu, membohongi,
dan niat atau sejenisnya, sehingga kita masuki bulan Ramadan melakukan puasa itu setelah bersih. Apa-apa yang sebelumnya kita bisa tunda, kita harus tunaikan, kita bersihkan jiwa, sehingga puasa kita, kegiatan puasa kita bernilai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti halnya iman yang tidak dapat dipisahkan dari amal saleh, tali hubungan dengan Allah, hablum minallah, yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan dengan sesama manusia, itu hablum minannas. Ibadah puasa selama sebulan itu kita akhiri dengan hari raya Idul Fitri, yang menggambarkan tentang saat kembalinya fitrah atau pensucian asal manusia setelah hilang karena dosa selama setahun, dan setelah pensucian diri dosa itu melalui puasa. Saudara sekalian, dalam praktek yang melembaga dan mapan sebagai adat kita semua, manifestasi dari lebaran itu ialah sikap-sikap dan perilaku kemanusiaan yang setulus-tulusnya dan setinggi-tingginya. Dimulai dengan pembayaran zakat fitrah yang dibagikan kepada fakir miskin, diteruskan dengan bertemu sesama anggota umat dalam perjumpaan besar kepada salat Id, kemudian dikembangkan di dalam kebiasaan puji, bersilaturahmi kepada sanak keluarga dan teman sejawat. Keseluruhan manifestasi lebaran itu menggambarkan dengan jelas aspek sosial dari hasil ibadah puasa. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, zakat fitrah sebenarnya lebih banyak merupakan peringatan simbolik tentang kewajiban atau atas anggota masyarakat untuk berbagi kebahagiaan dengan kaum yang kurang beruntung, yang terdiri dari para fakir miskin. Dari segi jumlah dan jenis materialnya sendiri, zakat fitrah mungkin tidaklah begitu berarti. Tetapi yang lebih asasi dalam zakat fitrah itu adalah maknanya sebagai lambang solidaritas sosial dan rasa pri kemanusiaan. Dengan perkataan lain, zakat fitrah adalah lambang tanggung jawab kemasyarakatan kita yang merupakan salah satu hasil pendidikan ibadah puasa dan yang kita manifestasikan secara spontan. Saudara-saudara sekalian, inilah beberapa uraian yang tentang puasa dan tanggung jawab sosial yang dikemukakan dalam risalah pendek yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Nurholis Majid almarhum, yang juga kita bisa mengambil hikmah dan menambah pengetahuan kita tentang masalah. Saling mengingatkan tentang puasa ini. Bagi kita, saya kira di usia-usia yang mungkin sudah 50-an tahun, puasa kita sering kita lalui dari tahun ke tahun, bahkan puluhan tahun. Dan pengetahuan tentang ini juga mungkin sepintas kita sudah banyak mendapatkan, baik itu dari bacaan kita atau di buku-buku, di kitab-kitab, maupun oleh para ustadz, para dai-dai, para penceramah yang kita bisa melihat melihat dan mendengar melalui layar televisi dari tahun ke tahun. Tetapi yang namanya juga manusia, kadang-kadang kita lalai dari sisi pengetahuan kita, banyak mengejar tentang kenikmatan duniawi sampai disibukkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, dan sehingga pengetahuan tentang ini kadang-kadang kita lupakan, bahkan kita tidak mendalami lebih dalam dari pengetahuan tentang ibadah puasa maupun bulan Ramadan, termasuk beberapa ibadah yang menjadi dasar agama Islam yang terkandung di dalamnya, misalnya tentang membayar zakat fitrah atau zakat dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya tekankan bahwa kita yang masih taat dan penuh dengan bersemangat untuk menjalankan di bulan Ramadan, bahkan kita mungkin merindukan dan kita senantiasa berdoa supaya kita selalu dipertemukan di bulan Ramadan kali ini, dan nanti insya Allah kita akan berharap di bulan Ramadan kali ini kita lalui dengan penuh hikmah dan penuh rasa syukur. Nanti kita juga berharap nanti mendapatkan di bulan-bulan suci Ramadan di masa-masa yang akan datang. Saudara sekalian, kita memang belum tentu kita di antara kita akan diberi kesempatan untuk sampai di bulan Ramadan di tahun 2023, 2024, 2025 dan seterusnya, karena pengalaman juga kita menunjukkan bahwa betapa
jumpa banyak orang-orang yang kita tadinya bersama di bulan Ramadan yang lalu, mereka adalah tiada, mereka tidak sampai di bulan Ramadan yang ini, dan kita masih diberi kesempatan untuk sampai di bulan Ramadan dan diberi kesempatan untuk melakukan ibadah puasa dan melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan tentunya. Oleh karena itu, perbaiki diri kita karena kita masih diberi kesempatan untuk ini, karena di bulan-bulan Ramadan di 2023, 2024, apalagi 2025, mungkin kita tidak sampai, tidak lagi ke sana, dan kita akan kembali secara abadi ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu, perbaiki diri kita, jangan sampai ada niat untuk menipu, membohongi kawan-kawan atau siapapun dia, agama apapun dia, apalagi menghancurkan ataupun seakan-akan merugikan kehidupan orang lain. Kita jangan sampai kita bersihkan niat, luruskan pandangan atau niat kita supaya kita bisa mendapat ridha Sang Pencipta yang Maha Agung. Di bulan puasa ini sebaik-baiknya kita berdekat untuk menjadi yang terbaik, karena puasa pada hakikatnya mendidik jiwa, bukan hanya jasmani tetapi juga mendidik jiwa dan hati kita, agar kita senantiasa bisa mencapai makam ketakwaan, takwa itu, atau makam yang diridai dan dijaga oleh penjagaan dari Tuhan Sang Pencipta yang Maha. Terima kasih kawan-kawan sekalian, luruskan niat, dekatkan hati untuk menjalani bulan puasa, untuk mencapai kedamaian, menyebar kebaikan kepada seluruh umat, terutama umat Islam dan seluruh makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi